bidang kaliannya apa, kemudian program kalian ya. Kemudian ini konsentrasi kalian. Nah, Ibu Bapak, jadi kita menyesuaikan yang ada di struktur kurikulum yang termuat di dalam lampiran SK Deskap ya, nomor 4 tahun 2022 itu dibagi dalam bidang kalian, program kalian, konsentrasi kalian. Ya, jadi nanti ditulis sesuai dengan yang ada di lampiran SK tersebut. Kemudian jumlah RPS, jumlah ruang praktek siswa. Oh Pak, kami punyanya bengkel, bukan RPS ya. Yang dimaksudkan bengkel itulah sebagai ruang praktek siswa. Mungkin di sekolah penamaan masih menggunakan referensi yang lama itu bengkel atau workshop. Itu tetap itu dipakai sebagai RPS. Karena RPS itu nanti tempat ibu bapak menetapkan terkait dengan alat nanti layoutnya mau dibuat seperti apa. Kemudian jangan sampai ibu bapak mengadakan alat tapi belum punya RPS gitu ya. Kemudian jumlah rombel yang dimaksud adalah bukan jumlah rombel pada konsentrasi kalian yang dikembangkan. Ya, jadi bukan bukan semuanya dihitung. Misalkan sekolah tertentu memiliki 10 konsentrasi kalian, terus ke 10-10-nya dihitung sebagai rombel, tidak demikian. Tapi pada satu konsentrasi kalian, itu kelas 10-nya ada berapa rombel, kelas 11-nya ada berapa rombel, kelas 12-nya ada berapa rombel. Nah, itu diisikan di nanti pada rombelnya. Kalau RPS tadi, misalkan ruang prakteknya punya 3, atau punya 2, atau baru punya 1. Ya nggak apa-apa, ditulis apa adanya sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah masing-masing. Nah, kemudian di dalam kolom-kolom di sini, ini Ibu Bapak nanti akan menerima ya, yang nanti akan kami berikan ketika Prabimtek dan atau pas Bimtek. Kalau sekarang kan masih contoh, kita masih menggunakan referensi tahun yang kemarin, itu misalkan konsentrasi kalian. Sekali lagi konsentrasi. Nah, konsentrasi kalian misalkan konstruksi gedung sanitasi dan perawat. Maka jika pada kakak tersebut punya 19 peralatan, ya 19-nya itu ditulis konsentrasi kalian sebagai konstruksi gedung sanitasi dan perawat. Kemudian di kolom kedua itu ada alat nama alat yang wajib. Nanti nama alat itu yang kami berikan yang update nanti ada alat pokok, ada alat pendukung jadi satu. Kalau ini karena referensi masih tahun kemarin ya masih seperti ini. Kemudian kami juga menyiapkan row atau baris kosong. Manakala nanti ibu bapak alat-alat utama dan alat-alat pendukungnya telah terpenuhi, terus ingin mengembangkan peralatan terkait dengan teaching factory, ya pemahaman sekolah dari rencana bisnis yang telah dikerjasamakan dengan Dudika mitranya, itu nanti misalkan ada alat yang diusulkan tapi tidak ada di dalam list, maka nanti ditambahkan di bawahnya. Dengan catatan, alat-alat tambahan yang diusulkan tadi tetap harus alat-alat yang mendukung sesuai dengan konsentrasi kalian yang ada, dibarengi dengan nanti surat rekomendasi dari industri yang bersangkutan. Jadi nanti kalau kebetulan kena sampling audit, supaya Bapak Ibu sekalian bisa mempertahankan bahwa alat-alat yang diusulkan di luar list tersebut memang mendukung pada kurikulum operasional sekolah yang disusun bersama dunia kerja mitra, Dudikanya, gitu ya. Nah, kemudian rasio. Rasio di sini untuk kebetulan ini contohnya 19 peralatan, ini sudah dihitung oleh tim yang memang ketika itu menyusun terkait dengan peralatan sesuai dengan masing-masing konsentrasi kalian. Ini ada rumusannya Pak, Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu tinggal menggunakan. Jadi rasio ini Ibu Bapak tidak boleh mengubah karena rasio ini sudah ditetapkan dari baik itu DAK maupun dari lampiran Permendikbud, begitu juga nanti dari NSPK. Jadi Ibu Bapak tinggal nanti yang mungkin berubah adalah kebutuhan. Bagaimana cara
pertama pemahaman tentang rasio. Jadi rasio di sini memang diperuntukkan untuk jika pada kakak yang ibu bapak kembangkan itu 1 sampai dengan maksimal 6 rombel ya, itu terdiri dari kelas 10-nya 2 rombel, kelas 11-nya 2 rombel, kelas 12-nya 3 rombel, maka rasionya seperti ini. Jadi ini rasio ini sesuai dengan untuk kebutuhan sampai dengan maksimal 6 rombel. Jika di sekolah ibu bapak misalkan terkait dengan konstruksi gedung sanitasi dan perawatan itu punya rombel lebih dari 6, misalkan 8 atau 9, maka kolom kebutuhan ini tidak sama dengan rasio. Kolom kebutuhan ini menjadi, misalkan jumlah rombelnya 8, jadi sama dengan di sini nanti, ya, sama dengan 8, dibagi dengan 6, dikalikan dengan eh, rasionya. Nah, akan menjadi seperti ini. Terus nanti ini tinggal digeret, Ibu Bapak. Baik, Nanti ini. Nah, tapi kok pecah-pecahan, Pak? Kok hasilnya kok apa namanya menjadi seperti ini gitu. Nah, kalau dia pecah-pecahan, itu maka nanti Ibu Bapak membulatkannya ke atas. Jadi ini menjadi 3, ini menjadi 3 seperti itu dan seterusnya ya. Jadi ini jika jumlah jumlah rombelnya itu tadi ya. Atau kalau ini tadi rumus ya, saya ulang karena tadi ini rumus. Nah, ini Ibu Bapak nanti bisa memilih pembulatan dengan yang ada di tool di sini. Ya. Nah, Mas, kalau supaya bulatnya agak sih Mas di belakang digitnya itu ke ini. Ah, yang kanan. oh yang kanan. Oh sampai dengan gitu ya. Ini Bu Bapak ya. Jadi kita angka ini menjadi bulat. Angka ini menjadi bulat sesuai dengan hasil tadi penjumlahan. Nah, ini tinggal Ibu Bapak keret ke bawah. Ya, seperti itu ya. Jadi perubahan kebutuhan ini didasarkan tadi rasionya jika Ibu Bapak memiliki 8 rombel pada KK konstruksi gedung sanitasi dan perawatan. Jika jumlah rombelnya 9, ini yang dirubah ini ya, 9 gitu ya. Untuk 6. Ya. Ini 9 bagi 6 gitu. Atau yang ini tinggal digeret juga sama. Bilang bagi 6, 6 itu bagi dikalikan. Ya, 6 itu pembagi karena apa? Karena itu sudah dihitung oleh para penyusun bahwa rasio ini sesuai dengan 1 sampai dengan 6 rombel. Jadi 6 ini angka tetap. Angka tetap yang rumus dikalikan dengan jumlah rasionya. Kalau kami Jadi ya, terus kalau punyanya misalkan 12 rombel, ya akan berbeda lagi. Ya, ini misalkan 12 gitu ya. 12. Itu otomatis nanti akan berubah ya di sini. Jadi kolom kebutuhan ini haknya sekolah untuk mengganti-ganti, tapi disesuaikan dengan rombel yang dikembangkan. Artinya 12 rombel ini bukan 12 rombel jumlah seluruh konsentrasi kalian, tapi hanya konsentrasi kalian konstruksi gedung sanitasi dan perawatan. Nah, sekarang bagaimana mengisi kolom-kolom yang ada di sebelah kanannya? Jadi dari misalkan tadi jumlah rombelnya 12, kemudian kebutuhannya 4. Kalau sekolah punya 5, gitu ya, punya 5. Tapi yang dari 5 ini yang bisa digunakan atau yang masih eh, sangat efektif untuk mendukung ketercapaian-capaian pembelajaran pada jurusan bersangkutan atau pada konsentrasi kalian yang bersangkutan, maka yang berfungsi 2, yang sudah tidak berfungsi atau tidak lagi bisa digunakan 3. Jadi ini adalah jumlah yang dimiliki 5, tapi dari 5 tadi yang 2 ready for use atau bisa dipakai, yang 3 rusak. Maka secara otomatis nanti di kolom rencana pemenuhan ini, nah karena kebutuhan 4 punya 5 tapi yang bisa dipakai 2, maka di sini otomatis menjadi rencana pemenuhan 2. Ya.
kurang berapa? Kurang 2. Dari mana kurang 2? 4 dikurang 2, ya kurangnya 2 gitu ya. Jadi kurang 2. Artinya kurang 2 ini ditambah dengan yang dimiliki menjadi sama dengan jumlah kebutuhan yang ada. Nah, misalkan ini dibutuhkan plumbing toolset ini misalkan 6, tapi ibu bapak misalkan punya 9. Tapi dari 9 tadi misalkan kok di sini yang bisa dipakai hanya 2 gitu ya. Yang tidak bisa dipakai 7. Jadi selalu dari yang dimiliki ini yang bisa dipakai berapa, yang rusak berapa, ini jumlahnya sesuai dengan ini. Jadi ini tambah ini sama dengan 9, otomatis kurangnya 4. Dari mana 4? Ya, 4 itu kebutuhannya 6, ya, dikurangin dengan yang dimilikinya 2, maka kurangnya menjadi 4. Nah, rencana pemenuhan inilah sebagai database sekolah, manakala nanti ingin membuat program atau rencana bisnis atau school business plan atau rencana pengembangan sekolah, berapa sih standar alat semestinya yang dimiliki sekolah, kemudian yang masih bisa dipakai berapa, yang bisa digunakan berapa, kemudian kurangnya berapa. Nah, kurang ini penting dalam rangka apa? Tatkala ibu bapak ingin mengembangkan peralatan, capaian tahun ini akan membeli alat apa saja, jumlahnya berapa, supaya tidak ada alat yang berlebih dan tidak ada alat yang kurang. Karena dari rasio tadi sudah dihitung, itu dengan model pembelajaran praktek 30-70, 70% praktek 30 teori itu, diharapkan seluruh peralatan bisa digunakan pada saat yang bersamaan, baik di fase E maupun fase F kelas 11 maupun fase F kelas 12. Jadi jangan sampai ada alat yang menganggur, tapi jangan juga ada anak yang tidak pegang alat ketika praktek. Seperti itu ya. Jadi nanti di sebelah kanan ini sudah dirumus. Ibu Bapak cuman tinggal mengisi yang tadi. Kebutuhan ini adalah jumlah rombel yang dimiliki sekolah dibagi 6 dikalikan dengan rasio. Angka rasio ini given ya, tidak bisa diganti-ganti. Yang diganti adalah kolom kebutuhan menggunakan rumus. Nah, kemudian dimiliki yang tahu sekolah. Di sekolah itu tiap-tiap alat itu yang dimiliki berapa? Pak, kalau saya plumbing toolset nggak punya, ya tulisannya 0. Kalau 0 ya otomatis di sini 0, di sini 0 gitu. Artinya otomatis kurangnya menjadi 6. Ya, kurang 6. Kebutuhan 6, tapi sekolah tidak punya, ya. Ya, namanya tidak punya, kondisi yang baik juga 0, kondisi yang rusak juga 0. Artinya kurangnya 6. Seperti itu, ya. Jadi ini untuk bagaimana menggunakan peralatan yang atau mengisi analisis. Nah, setelah analisis ini dibuat, Ibu Bapak nanti lihat, ya, lihat di sini diisi coba nanti sendiri dengan menggunakan apa namanya referensi tadi, apakah itu DAK tahun 2000 nomor apa DAK nomor 15 tahun 2023 bisa di-download Ibu Bapak ya. Nanti masuk Google, download lampiran DAK nomor 15 tahun 2023 itu nanti akan muncul. Ibu Bapak nanti akan lihat di konsentrasi kalian yang Ibu Bapak kembangkan apa, ditulis alatnya ada di situ. Atau menggunakan Bapak Ibu nanti menggunakan apa namanya NSPK. NSPK itu diterbitkan oleh Direktorat SMK tahun 2021. Itu juga bisa di-download. Ya, seperti itu. Nah, Ibu Bapak, ini contoh-contoh apa namanya bagaimana membuat pengembangan sekolah yang ada, terutama dari analisis kebutuhan peralatan. Nah, setelah analisis kebutuhan peralatan itu nanti dibuat, ya, sekolah memiliki sekian banyak dokumen yang kurang yang harus dipenuhi, itu nanti bagaimana mengisikan RPKP, rencana pemenuhan kebutuhan peralatan. Nah, di format RPKP nanti, di rencana pemenuhan kebutuhan peralatan, itu nanti dari yang kurang-kurang ini, skala prioritas yang mau dibeli alat yang mana. Berapa banyak, itu dasarnya dari sini. Dasarnya dari rencana pemenuhan tadi, maksimal untuk per jenis alat itu dibeli sesuai dengan maksimal kekurangannya. Misalkan kurang 6, Ibu Bapak mau beli cuma 2, nggak masalah. Atau mau beli 6, ya nggak masalah, karena kurangnya memang 6. Tapi kalau kurangnya 6 menurut data ini terus Ibu Bapak pengen punyanya 8, beli 8, itu nanti menjadi potensi temuan. Kenapa? Wong rencananya dianalisisnya kekurangan cuma 6 kok belinya 8. Itu nanti Ibu Bapak
dianggap sebagai pemborosan uang negara oleh auditor. Gitu ya. Jadi membeli alat itu tidak didasarkan kemauan, tapi didasarkan kebutuhan. Maka ini disebut rencana pemenuhan kebutuhan. Ya. Jadi analisis ini dipakai untuk nanti bagaimana Ibu Bapak membuat rencana pemenuhan kebutuhan. Nah, seperti